Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan nama saya Johan Niko Dirama. Saya berasal di Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Pertama-tama saya ingin jelaskan dulu aplikasi yang saya buat ini bernama Period Friend. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk membantu seluruh wanita atau perempuan eh, yang mengalami kesulitan dalam hal tracking atau mencatat atau mengingat siklus menstruasi mereka. Oke, pada aplikasi ini kalian bisa menambahkan, mengubah, melihat dan menghapus suatu data yang kalian input. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke demonstrasinya. Di sini adalah tampilan halaman utama dari aplikasi, yaitu ada 3 menu yang dapat kalian gunakan. Yang pertama itu ada Add Data, Manage Data, dan Record Data. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu ketiga menu ini. Pertama-tama itu ada Add Data. Add Data di sini digunakan untuk mendapatkan suatu data atau menginput suatu data ketika kalian mengalami menstruasi. Untuk proses add data ini kalian bisa gunakan pada saat kalian sudah mengalami kalian sudah menyelesaikan haid. Misalkan di sini kalian haid pada bulan 10 pada tanggal 10 bulan Juli, dan masa terakhirnya itu ada di tanggal 15 bulan Juli 2024. Kalian bisa masukkan di sini juga untuk tracking juga apakah apa yang kalian rasakan pada saat kalian mengalami menstruasi. Misalkan kalian bisa merasakan sangat sakit, dan di sini juga ada tingkat skala tingkat kesakitan yang kalian alami. Misalkan itu ada di level 4, kita bisa input di sini. Oke, setelah diinput, data tersebut akan masuk ke manage data. Di sini di manage data ini kita bisa melihat data yang ada yang sudah kita input, sebutnya di add data. Selanjutnya kita juga bisa menghapus data tersebut, dan juga kita dapat mengubah nilai dari data tersebut. Misalkan let's say kita ada salah input pada saat finish date. Ternyata kita kan ada ya kadang-kadang tuh kasus di mana kita wanita itu merasa dirinya udah selesai haid misalkan di tanggal 5, tapi ternyata besoknya atau lusanya masih terjadi menstruasi tersebut. Jadi kita bisa ubah tanggalnya di sini. Misalkan tadi di sini tanggalnya itu 15, kita bisa ubah misalkan lusanya baru dari tanggal 15 baru selesai. Kita bisa save change di sini, maka data tersebut akan berubah nilai jadi 18. Selanjutnya di record data ini kita bisa men-tracking seluruh start date dan finish date dari seluruh data yang udah kita input sebelumnya. Dan ada nilai plus yang saya rasa bisa menjadi acuan di sini ini, karena di sini saya mendapatkan suatu logika di mana aplikasi bisa eh, mendeteksi apakah siklus haid pada bulan pertama dan bulan kedua itu normal atau tidak normal berdasarkan dari referensi yang ada di internet, dan juga dari sumber-sumber kesehatan yang bisa dipercaya seperti Halo Dokter dan lain sebagainya. Siklus haid yang baik itu ada pada uh, pada hari ke-23 sampai ke-35 dari masa akhir bulan pertama sampai hari pertama di bulan kedua. Jadi dari dari informasi tersebut saya buat algoritmanya untuk menghitung apakah menstruasi tersebut mengalami siklus yang
normal atau tidak normal. Di sini kenapa NA? Karena di sini kita hanya baru memasukkan satu data saja. Nanti kalau misalkan kita menambahkan satu data lagi, nanti dia akan berubah dan mendeteksi apakah si menstruasi tersebut memiliki menstruasi status yang normal atau tidak normal. Kita bisa contohkan di sini, kita masukkan untuk bulan ke-8 di bulan Agustus. Misalkan kita taruh di tanggal 18 karena itu masuknya sebulan dari tanggal dari finish si dari finish si bulan pertama. Selanjutnya kita bisa taruh di sini misalkan di tanggal 22. Kita bisa describe juga misalkan ini biasa saja dan pen scale-nya itu di 3. Terus kita bisa input. Selanjutnya kita bisa lihat di sini apakah data sudah masuk. Ternyata sudah masuk. Di sini datanya berurutan dari data paling baru di input ke data paling lawas atau paling awal. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Nah, kalau misalkan kita hitung dari finish date di bulan pertama 18 itu kan ke start date di bulan kedua itu kan hitungannya 30 hari setelah si finish date di bulan pertama. Jadi dia masuknya normal. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan bagaimana kalau yang tidak normal. Misalkan di sini kita di bulan Agustus September. Di bulan September itu 22. Misalkan kita taruh di tanggal 1 dia sudah mulai haid lagi sampai tanggal 5. Misalkan di sini lumayan sakit. 4. Kita bisa input, kita lihat lagi datanya. Nah, di sini sudah masuk data paling barunya. Kita bisa return. Dan sini tidak normal karena dari finish date di bulan kedua ke bulan ketiga itu jaraknya itu kurang dari 23 hari dan tidak lewat yang berarti algoritma akan men-trigger kondisi tersebut dan memberikan nilai return yaitu tidak normal. Selanjutnya saya akan mencoba kalau misalkan di atas nilai di atas di atas 35 hari. Dari Oktober. Misalkan di sini kita masukin ke tanggal 20. 20 di sini juga sampai tanggal 25. Nah, sakit sekali. Scale-nya 5. Kita bisa lihat dulu di sini datanya masuk. Selanjutnya kita bisa lihat tidak normal karena finish date dari bulan ketiga ke bulan keempat itu lebih dari 35 hari seperti itu. Selanjutnya mungkin demonstrasinya sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin melanjutkan ke penjelasan kode-kode saya dari awal sampai akhir. Pertama itu saya membuat yang namanya activity main. Seperti biasa saya membuat UI. Di sini saya memakai card view untuk mendeklarasi para menu-menu di sini agar terlihat lebih baik dan enak untuk dilihat. Saya juga memakai konsol layout agar segala jenis dimensi HP itu bisa responsif mengikuti ukuran dimensinya. Dan kalau untuk di main activity ini untuk file Java-nya itu tidak ada yang khusus kan, saya yang menggunakan intent untuk masuk ke activity baru. Pertama di add ini saya menggunakan text view edit text untuk menyimpan data. Saya juga di add data ini menggunakan yang namanya date picker dialog untuk memilih date, untuk memilih tanggal, dan hasil dari si date
di hasil dari pemilihan si date picker tadi akan disimpan ke dalam Firestore. Saya menggunakan database Firestore. Dibuat baru. Di sini juga selain date start date dan finish date, di sini saya juga memasukkan menyimpan nilai expression dan nilai paint scale. Setelah di input, semuanya akan masuk ke Firestore. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa buka Firestore. Firebase Console. Data yang dimasukkan pada add data akan masuk ke dalam Firestore yang ada di sini. Nanti dia akan membuat satu collection baru sesuai dengan apa yang kita berikan. Karena di sini saya berikan nama DB collection period data, dia akan membuat file collection baru berupa period data. Selanjutnya kita ingin menampilkan data tersebut. Saya menggunakan yang namanya recycle view di update data di sini. Oh ya, jika tidak ada data yang muncul, maka biarkan saya demonstrasikan terlebih dahulu. Kalau misalkan tidak ada data di sini yang terdeteksi, sebentar, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Saya set di sini visible, dan untuk recycle view-nya saya set ke ground, yaitu tidak terlihat. Jika kondisi di mana si recycle view tidak memiliki nilai untuk ditampilkan, maka yang muncul yaitu adalah image view dan text view, not data found. Untuk recycle view saya memakai adapter dengan layout tambahan untuk menampilkan data yang saya punya. Di sini saya pakai card view untuk menampilkan data-datanya. Di sini adalah adapternya untuk menyambungkan activity layout si update data ke layout tambahan untuk menampilkan data si update data item. Setelah itu saya juga bisa, di sini saya juga bisa yang namanya mengubah nilai yang seperti yang saya bilang tadi. Misalkan misalkan tadi saya sudah saya sudah menampilkan di situ. Di sini saya bisa menghapus data tersebut, dan juga saya bisa pindah atau intent ke activity layer edit data untuk mengubah data yang salah. Di sini saya intent semua data-datanya. Pacuannya itu ada di dokumen ID. Setelah itu pada edit data, kita bisa menerima nilai yang sudah di-intent atau dikirim dari update data ke edit data. Di sini adalah nilai untuk menerima nilai tersebut atau mendapatkan nilai yang sudah dikirim dari update data. Di sini kita bisa mengupdate data, yaitu mengubah nilai tersebut dan disimpan kembali ke dokumen sesuai target dari dokumen ID-nya. Setelah itu kita masuk ke record data atau tracking data. Di tracking data ini saya menggunakan table. Untuk data yang saya tampilkan itu hanya start date dan finish date. Start date dan finish date, dan juga saya membuat variabel baru di sini namanya menstruation status. Menstruation status ini berguna sebagai logika yang saya gunakan untuk menghitung nilai untuk mengetahui atau memberi kondisional di mana jika di kurang dari tanggal hari ke-23 atau lebih dari hari ke-35, maka akan membuat kondisional. Seperti itu.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.